warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali dengan saya Yudhistiawati SPD. Saya merupakan calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Video kali ini saya akan memaparkan kegiatan aksi nyata saya sebagai calon guru penggerak pada modul 1.4 Budaya Positif. Wabarakatuh. Salam bahagia dan sehat selalu kita bersama. Yang saya hormati Bapak Kepala SMA Negeri 1 Hujan Mas. Yang saya hormati Bapak Ibu guru hebat SMA Negeri 1 Hujan Mas. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan hidayahnya. Hari ini kita bisa berkumpul di ruangan ini dalam rangka sosialisasi pemahaman dan pengembangan budaya positif di SMA Negeri 1 Hujan Mas. Salawat serta salam tercurah kepada teladan kita Nabi Muhammad SAW, warga, sahabat, tabi'in dan orang-orang yang tetap istiqomah di jalannya. Untuk membuka acara hari ini, mari bersama-sama kita melapaskan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kata sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ferdinand SPD MM. Pada Bapak kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat sejahtera buat kita semua. Semoga berhasil, sukses, dan sesuai harapan kita semua. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, sosialisasi pemahaman dan pengembangan budaya positif bersama satu jamaah saya ingin saya nyatakan dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya. Kemudian pemaparan yang akan disampaikan oleh kami berempat calon guru penggerak. Yang pertama akan disampaikan oleh Bapak Fahriansah SPDI dengan materi disiplin positif dan nilai-nilai kebaikan universal. Pada Pak Fahri, kami persilakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum memulai pemaparan tentang pemahaman pengembangan budaya positif, di sini saya perwakilan pertama dari CGP Angkatan 7 akan memperkenalkan diri. Nama saya Fahriansah SPDI. Baiklah, sebelum memulai pemahaman, saya ingin semuanya mengikuti instruksi saya supaya tidak merasa tegang sebelum kita mendengarkan pemaparan singkat dari saya. Mudah, silakan, instruksinya adalah baiklah, tentu rekan-rekan semuanya pasti langsung berpikir disiplin. Disiplin itu kan kita pasti mengartikannya adalah sebuah peraturan ataupun sebuah kebijakan yang harus ditaati di sebuah organisasi atau sebuah sekolahan. Terus disiplin di sini adalah hanya sebuah hukuman, tetapi sebuah konsekuensi yang harus kita sampaikan, ya, konsekuensi pastinya.
karena konsekuensi itu akan memberikan salah satunya efek jerah kepada seorang pendidik. Hajar Dewantara menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Nah, nilai kebajikan universal, nilai-nilai kebajikan universal ini ada 6 ya seharusnya. Namun yang saya katakan ini hanya P3, profil pelajar Pancasila, yang ini masuk dalam kita saat ini ya, dalam kurikulum merdeka, yaitu di dalam profil pelajar Pancasila. Pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, ada mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Ya, ini nilai-nilai kebajikan universal. Nah, dari disiplin positif tadi akan terhubung, ya, berhubungan dengan yang namanya nilai-nilai kebajikan, sehingga mereka menerapkan yang namanya 5 poin dari P3 profil pelajar Pancasila. Ya, di sini ada pertanyaan, mengapa keyakinan kelas? Lanjut ke keyakinan kelas ya. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Maksudnya adalah kelas itu harus kita terapkan mulai dari sekarang ya. Pertama, proses pembelajaran dimulai harus diawali dengan doa. Nah, itu termasuk daripada keyakinan kelas ya. Bukan peraturan kelas. Tapi kalau peraturan kelas tadi ya, itu yang biasa kita terapkan saat ini ya. Tapi untuk kurikulum merdeka, marilah kita untuk memulai membuat sebuah yang namanya keyakinan kelas, nilai-nilai positif, disiplin positif kepada peserta didik, agar proses pembelajaran kita itu lebih sejuk, lebih nyaman, lebih merdeka lagi ya, merekanya lebih merdeka. Ya, itulah pemaparan dari saya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemaparan selanjutnya yang akan disampaikan oleh Ibu Julianti SSI MPD. Kepada itu kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih ya kami ucapkan kepada rekan-rekan guru sekalian, guru-guru hebat yang telah menyempatkan waktunya untuk menghadiri pembahasan tentang pemahaman dan pengembangan budaya positif. Setelah tadi Pak Fahri menjelaskan tentang disiplin, ini sekarang dilanjutkan dengan materi yang kami dapatkan di program guru penggerak, yaitu teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Ada seorang psikolog yang bernama Diane Gosden, ya, itu dalam bukunya Restructuring School Discipline, dia menyatakan kalau kita melakukan sesuatu itu kita memiliki 3 motivasi, ya, 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, menurut Diane Gosden ini dalam bukunya dia menyatakan motivasi pertama kita adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ya, ini motivasi terendah dari perilaku manusia. Biasanya motivasi ini kita melakukan sesuatu itu hanya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Dan mungkin kita di sini tidak ada yang melakukan ini karena kita di sini semua adalah guru-guru hebat. Ya. Kemudian yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan ataupun penghargaan dari orang lain. Ya. Ini tingkat yang kedua. Kita melakukan sesuatu itu karena ada yang kita harapkan, misalnya imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini mungkin juga tidak kita lakukan. Ya. Kemudian yang ketiga adalah kita melakukan sesuatu itu untuk menjadi orang yang kita inginkan dan menghargai diri kita sendiri dengan nilai-nilai yang kita percaya. Ini adalah tingkat tertinggi dari motivasi manusia melakukan sesuatu. Ya, mungkin kalau menurut kita itu sesuatu yang benar, nilai-nilai yang benar, kenapa kita pergi sekolah, kenapa kita mengajar, itu adalah untuk menjadi nilai yang baik yang kita percayai. Memang kita harus bekerja karena motivasi yang ada pada diri kita, bukan karena dorongan dari yang lain. Jadi ini adalah motivasi internal, inilah motivasi yang terbaik untuk nanti
kita melakukan sesuatu. Ya. Jadi tujuan dari disiplin positif itu adalah menanamkan motivasi yang ketiga, ya, motivasi yang baik tadi, motivasi internal yang kita akan terapkan kepada murid-murid kita. Jadi kalau mereka ke sekolah itu memang ada sesuatu yang mereka inginkan dari diri mereka, bukan sekedar paksaan dari orang tua atau tuntutan dari orang tua atau juga tuntutan dari teman-teman, para teman-teman sekolah, mereka juga sekolah. Jadi ini yang akan kita terapkan kepada peserta didik kita. Melakukan sesuatu karena faktor internal untuk nilai-nilai yang kita percayai. Ya. Nah, ketika murid kita melakukan nilai-nilai yang dipercaya, nilai-nilai kebaikan tentunya, nilai-nilai kebajikan atau motivasi intrinsik, biasanya mereka akan melakukan sesuatu yang lebih teratur dan menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai. Nah, di sini ada perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ya. Mungkin kalau hukuman dan konsekuensi kita semuanya sudah mengetahui. Mungkin ada kata baru yang baru kita ketahui sekarang, sama juga seperti kami setelah mengikuti program pendidikan ini, kami mengetahui apa itu restitusi. Ya, jadi dalam menjalankan peraturan ataupun keyakinan kelas atau sekolah, kalau ada suatu pelanggaran, biasanya kalau yang namanya pelanggaran itu sesuatu yang harus terjadi. Dan sekarang kita perlu juga mengkaji ulang bagaimana itu tentang hukuman. Lanjut, jadi yang harus kita perbaiki sekarang sebenarnya dalam melakukan disiplin positif, kita bisa melakukan restitusi. Jadi menurut Boson itu, restitusi adalah kita menciptakan kondisi bagi murid agar memperbaiki kesalahan mereka. Jadi mereka bisa kembali ke kelompoknya dalam karakter yang lebih baik. Jadi restitusi di sini adalah guru bersama siswa itu melakukan perbaikan kepada siswa tersebut dan juga ada motivasi intrinsik dari siswa tersebut. Nah, di sini ada perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Jadi untuk menurut dia Boson itu, hukuman itu termasuk identitas gagal. Jadi identitas sukses itu atau disiplin itu dibagi atas konsekuensi dan restitusi. Di sini ada perbedaan antara item-item kalau kita melakukan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kalau hukuman itu biasanya sesuatu yang menyakitkan yang harus terjadi. Bisa melalui kata-kata, kata-kata dari kita ataupun perlakuan dari kita. Kemudian kalau konsekuensi itu sesuatu itu memang harus terjadi, tapi mungkin tidak terlalu menyakitkan bagi siswa. Sementara restitusi kita memberikan siswa itu berupa pilihan. Kemudian kalau hukuman ada ketidaknyamanan di diri murid tersebut, mungkin dia secara fisik, mungkin bisa juga secara psikis. Ya, kemudian kalau konsekuensi itu tidak nyaman juga bagi murid, tapi tidak terlalu panjang jangka waktunya. Nah, kalau di restitusi, di situ murid tidak ada merasa tidak nyaman, tapi kita menguatkan, bisa menguatkan murid dalam jangka waktu yang panjang. Kemudian kalau hukuman di sini dalam tanda kutip mungkin murid mendapatkan keadilan, kemudian kalau konsekuensi korban itu bisa diabaikan. Kemudian kalau restitusi dia akan mendapatkan ganti sesuatu yang lebih baik. Kemudian kalau hukuman jelas murid atau anak-anak akan tersakiti. Kalau konsekuensi dia dibuat tidak nyaman, dan kalau restitusi nanti dia mendapatkan penguatan, tentunya penguatan dari kita sebagai guru. Kemudian di sini juga ada banyak sekali perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kalau di hukuman itu ada perilaku yang pasif agresif semakin meningkat. Jadi kalau kita menghukum, sebenarnya belum tentu kita mendapatkan yang kita inginkan dari siswa tersebut. Kita mengharapkan dia menjadi lebih baik, tapi mungkin saja bisa jadi kebalikannya. Dia bisa berperilaku lebih agresif. Kemudian untuk konsekuensi di sini dikatakan bahwa penguatan itu hanya berlaku dalam jangka waktu yang pendek. Sementara dalam restitusi masalah itu akan terpecahkan. Jadi di sini
mungkin di akhir itu ada dibuat identitas gagal, itu untuk hukuman, itu lebih ke negatif, kemudian konsekuensi ke netral, dan restitusi dia lebih positif. Di sini masih dilanjutkan dampak bagi murid kalau hukuman itu dia merasa marah, ya bersalah. Kemudian ada secara psikologis dia merasa rendah diri dan juga bisa mengasingkan diri. Kalau konsekuensi dia akan kehilangan hak, waktu, dan jeda. Dan kalau di restitusi dia tidak akan kehilangan waktu, namun dia bisa lebih bersemangat kembali. Kemudian kelebihan lain antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi adalah kalau hukuman itu dibuat oleh guru, kalau konsekuensi itu dibuat oleh guru dan murid dengan murid, tapi kalau restitusi itu lebih dari idenya murid dan kita sebagai guru menuntut. Nah, seperti itu juga yang diinginkan di Hajar Dewantara dalam pembelajaran, yaitu kita lebih menuntun kepada murid. Jadi berdasarkan perbedaan di atas, tabel-tabel di atas tadi, kita bisa menyimpulkan kalau hukuman itu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba, dan juga murid tidak tahu apa yang terjadi, mungkin dia juga akan shock dan dia tidak dilibatkan dalam hukuman tersebut, dan lebih bersifat satu arah. Kemudian kalau murid hanya menerima hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum dan sesudahnya, ya, dan juga mungkin fisik atau psikisnya akan tersakiti. Ya. Kalau dalam bentuk konsekuensi itu sudah terencana, ya, jadi siswa sudah mengetahui sebelumnya, itu biasanya dibuat oleh pihak guru atau sekolah dan murid memang sudah mengetahuinya, dan biasanya ada monitor dari guru setelah berapa kali mereka melakukan kesalahan. Terima kasih ya saya ucapkan kepada teman-teman sekalian, Bapak Guru hebat yang sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti pengibasan dari kami sebagai calon guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Juliani yang telah memaparkan tentang motivasi dan hukuman dan penghargaan. Selanjutnya pemaparan akan disampaikan oleh saya sendiri, Yulistiawati SPD. Kepada Ibu Yulis kami persilakan, waktu dan tempat kami persilakan. Satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ibu guru SMA dan Bisa Guru Ujanmas yang hebat. Ya, selamat pagi semuanya. Pagi. Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Saya memaparkan materi yang telah kami peroleh di pendidikan guru penggerak. Ini hanya sebagai sharing ya, yaitu tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Kita tahu bahwa manusia itu merupakan makhluk sosial, ya, yang membutuhkan orang lain. Manusia memiliki kebutuhan yang berbeda-beda menurut kondisi, situasi, dan tujuannya masing-masing. Ya. Di guru penggerak ada kata yang sangat menarik menurut saya, sangat-sangat menarik. Pendidikan itu merupakan ibarat petani. Mungkin semuanya sudah tahu petani. Petani itu menanam padi. Salah satunya petani padi ya. Yang menarik kenapa? Ini yang dikatakan oleh Ki Hajar Dewantara. Yang mengatakan bahwa pendidikan ibarat petani. Petani hanya bisa menumbuhkan, ya, hanya bisa menumbuhkan padi. Dia tidak bisa merubah padi tadi menjadi jagung. Dia hanya bisa merubah kondisi tanah, kemudian dia memberi bibit, memberikan yang namanya mineral air, kemudian dia mengusir hama sehingga tanaman tadi menjadi lebih baik. Inilah sebagai guru kita semua yang ada di sini, ya. Guru menuntun anak menjadi seseorang yang lebih baik.
Kita hanya menuntun dia menjadi lebih baik dengan bakat dan kemampuannya yang masing-masing itu berbeda. Oke, bagaimana kita akan menjadi seseorang petani tadi yang menumbuhkan padi, mengolahnya menjadi padi yang baik, ya? Kebutuhan dasar, ini semua kita butuh, ya. Kebutuhan untuk bertahan hidup, survival. Kemudian cinta dan kasih sayang, love and belonging. Kemudian ketiga, kebebasan hidup. Keempat, kesenangan, fun. 5, itu adalah kekuasaan, power. Mungkin kita sudah lama menjadi seorang guru, kita sering melihat siswa-siswa yang bermasalah, ya. Ada siswa yang selalu pada saat pembelajaran kita itu ke kantin, bahkan dia tidak datang ke sekolah. Mungkin, ya, mereka ada kebutuhan dasar yang belum tercapai, ya. Oke. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, kesehatan, rumah, dan makanan. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi, termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Komponen psikologis pada kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan perasaan aman. Ya, mungkin kita pernah melihat kasus anak sering ke kantin. Bu Peti mungkin sering menemukan yang seperti ini. Ya, kita selalu mengatakan bahwa hal itu adalah sesuatu yang salah. Tapi pernahkah kita bertanya, kenapa dia selalu ke kantin pada saat belajar? Mungkin kebutuhan dasar dia yang bertahan hidup tadi belum terlaksanakan atau terpenuhi. Mungkin di rumah tadi dia belum dikasih oleh orang tuanya sarapan, sehingga dia di sekolah membuat ulah, dengan keluar pada saat belajar ke kantin. Next, cinta dan kasih sayang. Semua orang butuh yang namanya cinta dan kasih sayang. Kebutuhan psikologis. Jadi cinta dan kasih sayang ini merupakan kebutuhan psikologis, kebutuhan untuk disayangi dan diterima, kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Anak tadi yang ke kantin, ya, mungkin dia ingin mencari perhatian. Setelah dia ketahuan ke kantin, kemudian dipanggil oleh guru, kemudian dia bercerita bahwa kondisinya sarapan, sehingga dia sering ke kantin. Kemudian dia berharap, ya, ada yang namanya kasih sayang dari guru tadi, memanggil orang tuanya. Mungkin orang tuanya akan mengetahui bahwa dia butuh yang namanya cinta dan kasih sayang, ya. Dengan hadirnya orang tua ke sekolah bukan dalam artian salah, tetapi dia mengetahui anak itu butuh yang namanya cinta dan kasih sayang. Kita bisa lihat di kelas, ya, ada anak yang memiliki cinta dan kasih sayang yang penuh, itu berbeda dengan anak yang cinta dan kasih sayangnya itu belum terpenuhi. Anak yang menyendiri itu mungkin berbeda, karena anak itu mungkin cinta dan kasih sayangnya belum terpenuhi. Kemudian yang ketiga, kebebasan, kebutuhan akan pilihan, kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain, dan senang mencoba hal baru dan menarik. Mungkin di kelas kita sering melihat ada siswa yang hanya duduk diam, ya. Ada siswa yang dia ingin bebas. Ini sepertinya menjadi PR kita, karena kita sebagai guru
itu harus membuat yang namanya pilihan. Mungkin pada saat kita mengajar, siswa merasa bosan. Nah, kita sebagai guru menuntun bagaimana pembelajaran tadi agar tidak menjadi monoton, membuat siswa tadi bisa merasa bahwa dia membutuhkan yang namanya pendidikan. Next. Yang berikutnya adalah kesenangan. Kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Bayangkan hidup tanpa kenikmatan apapun, ya, betapa menyedihkan. Jadi kita sebagai guru, ya, bagaimana menuntun siswa tadi agar belajar bersama kita, membuat dia senang, enjoy, ya. Mungkin bagi kita juga harus mencari alternatif yang lain. Belajar yang mungkin selama ini kita membuat siswa hanya sebagai pendengar, kita harus berubah menjadi seseorang yang menuntun siswa untuk lebih baik. Fokus kepada siswa, yaitu pendidikan yang terfokus pada siswanya, bukan kepada guru. Next. Penguasaan. Kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian kompeten diakui dan dihormati. Next. Terima kasih. Salam guru penggerak, guru bergerak Indonesia maju. Mari bersama-sama mengubah pola pikir kita bahwa siswa adalah sesuatu yang diamanahkan kepada kita agar dia bisa mencapai yang namanya tujuan hidup dia setinggi-tingginya sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Ki Hajar Dewantara. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan pemaparan dari Ibu Yulistiawati tentang 5 posisi kontrol restitusi. Nah, jadi berdasarkan menurut Dian Gosen yang sudah dijelaskan oleh Ibu Yulianti, bahwa kita sebagai seorang guru itu harus memperhatikan apakah kedisiplinan yang sudah kita buat itu sudah bagus, sudah membuat siswa mandiri, ataukah masih hanya terpusat pada guru saja. Nah, berdasarkan hal tersebut diambil dari teori kontrolnya Dr. William Glasser. Gosen berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan oleh seorang guru, orang tua, ataupun atasan dalam melakukan kontrol. Kelima posisi kontrol tersebut adalah yang pertama sebagai penghukum, yang kedua sebagai pembuat rasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, dan yang kelima sebagai manajer. Nah, sekarang kita akan memahami berada di posisi manakah kita. Yang pertama itu sebagai penghukum. Sebagai seorang guru, posisi penghukum ini mungkin cukup familiar, ya, cukup familiar. Seorang penghukum itu bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Jadi di sini hukumannya tidak melulu tentang fisik, tapi kata-kata yang menyakitkan itu juga termasuk dalam hukuman, ya, verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum itu akan senantiasa mengatakan bahwa sekolah itu memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Itu alasan mereka untuk melakukan atau memberikan hukuman kepada siswa. Nah, pada posisi kontrol penghukum ini biasanya seseorang menggunakan kata-kata yang dengan nada yang tinggi, kemudian menggunakan gestur tubuh yang menunjuk atau menghabis seperti itu.
kelemahan posisi penghukum ini secara jangka panjang dia akan membuat seorang anak itu menjadi lebih agresif. Ya, anak itu akan menjadi lebih agresif. Kemudian ketika misalnya kita marahi atau menghukum anak yang terlambat datang dengan hukuman yang menurut mereka agak keterlaluan, mungkin mereka setelah kembalinya di kelas mereka akan melakukan sesuatu yang agresif, misalnya mencoret-coret buku karena kesal kepada guru tersebut. Bisa jadi bahkan mereka mungkin melakukan hal yang lebih parah lagi, misalnya dendam kepada guru tersebut, ataupun misalnya ketemu motor guru itu dikempesin, misalnya seperti itu ya. Itu untuk posisi penghukum. Yang kedua itu ada penguat rasa bersalah. Nah, di sini pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut dibanding yang penghukum tadi ya. Suaranya lebih lembut, kemudian menciptakan rasa bersalah kepada anak yang melakukan pelanggaran atau kesalahan tadi, dan akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut, contohnya, ibu sangat kecewa. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Gitu. Suaranya lembut, tapi kata-kata itu menunjukkan kekecewaan, sehingga siswa tadi merasa, aduh, aku ini sudah mengecewakan guru, seperti itu. Kemudian ada juga kata-kata, berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Enggak marah enggak, tetapi kata-kata itu membuat mereka merasa berdosa, membuat mereka merasa bersalah, membuat mereka rendah, membuat mereka gagal. Nah, di sini ya. Kemudian di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk terhadap diri mereka sendiri. Jadi mereka menjadi merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang mereka sayangi. Seperti itu. Nah, dampak dari pembuat rasa bersalah ini pada jangka panjang itu akan membuat siswa itu menjadi insecure, kepercayaan dirinya turun, kemudian merasa gagal, merasa tidak bisa melakukan apa-apa. Jadi yang dipikirannya, sudahlah aku mengecewakan, untuk apa aku melakukan sesuatu lagi? Aku sudah mengecewakan guru, aku tidak bisa melakukan itu, ya. Itu adalah posisi kontrol membuat rasa bersalah. Kemudian yang ketiga ada lagi posisi kontrol sebagai teman. Sebagai teman, Bu Yulis. Ya, sebagai teman. Nah, salah ya. Jadi di sebagai teman ini guru memposisikan diri sebagai teman dengan siswa. Biasanya pada posisi ini guru akan lebih cenderung akrab, kata-kata yang lebih dekat dengan siswa, seperti itu. Ya, ini akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Jadi ajakan ya. Posisi teman pada guru bisa negatif, bisa juga positif. Positif di sini berupa hubungan baik. Jadi dengan posisi teman ini akan tercipta hubungan baik antara guru dengan murid atau siswanya. Guru di posisi teman itu menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Nah, sebenarnya posisi teman ini tadi sudah dikatakan bisa bermakna negatif dan bisa juga bermakna positif. Tadi yang positif sudah dikatakan bahwa dengan posisi teman, seseorang dengan guru akan menjadi lebih dekat, bisa curhat, bisa mengutarakan apa yang dia rasakan. Cuman efek negatifnya ketika seseorang memposisikan dirinya menjadi seorang teman dengan siswa, itu juga akan menyebabkan siswa itu menjadi tergantung terhadap guru itu. Kemudian ketika dia melakukan kesalahan, dia merasa bahwa akan ada yang membelanya. Kadang guru berbicara seperti ini, nanti bantulah kamu seperti itu.
Sebenarnya ibu bantulah kamu nanti, akan ibu bereskan. Nah, hal kata-kata seperti itu membuat siswa cenderung merasa gampang. Dia ada misalnya siapa? Bu Deni yang akan bantu saya kalau saya punya masalah. Kemudian efek negatif lagi, dia selain tergantung dengan guru tersebut, dia hanya akan memandang guru itu saja. Betul. Dan di sini kadang memposisikan diri sebagai teman membuat siswa kebablasan. Jadi adanya sikap yang kurang sopan terhadap guru. Yang walau bagaimanapun kita adalah orang tua mereka di sekolah gitu ya. Kadang ada beberapa siswa kita berharapkan lebih dekat dengan mereka, tapi mereka menganggap itu biasa, wajar mengatakan sesuatu yang kurang sopan atau bertindak yang tidak layak dilakukan oleh seorang siswa terhadap gurunya. Jadi tidak ada batas antara bagaimana mereka harus bersikap dengan temannya dan bagaimana mereka harus bersikap dengan guru. Kemudian yang keempat itu adalah pemantau. Nah, pada posisi pemantau ini guru memposisikan diri untuk mengawasi. Jadi memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Tadi sudah dibicarakan oleh Pak Apik maupun Bu Yulis dan Bu Julianti tentang konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau. Nah, posisi pemantau ini biasanya murid mempunyai catatan-catatan. Misalnya, kalau kamu seperti ini, konsekuensinya ini. Kamu dapat bintang karena kamu sudah mengerjakan ini dengan baik. Oh, kamu nilai poinnya jadi segini. Poinnya dikurangi karena kamu melakukan kesalahan ini. Seperti itu. Jadi posisi pemantau ini berlandaskan pada teorinya stimulus respon, ya, stimulus respon. Jadi ada stimulus, ada respon, seperti itu, ada tanggapan. Nah, sebenarnya posisi pemantau ini sudah positif ya sebenarnya. Jadi di sini biasanya ciri-ciri posisi pemantau itu dia akan memberikan poin, memberikan catatan-catatan. Misalnya sudah berapa pelanggaran yang kamu lakukan. Kalau pelanggarannya sudah sekian, maka konsekuensinya ini. Kalau pelanggarannya sudah sampai 200, maka konsekuensi yang kalian hadapi itu. Kemudian dengan perilaku positif juga seperti itu. Misalnya kamu sudah mencapai ini, maka reward yang kamu dapatkan itu. Nah, bagus ini, cuma nanti efek jangka panjangnya anak akan menjadi ketergantungan. Dia hanya akan melakukan sesuatu kebaikan itu hanya berdasarkan reward yang akan dia dapatkan, atau hanya berdasarkan pengawasan saja. Ayo kita lompat pagar, kebetulan tidak ada yang ngawasi, kita tidak akan tambah poin, gitu. Tidak akan dapat poin pelanggaran, tidak ada yang ngawasin. Nah, itu kelemahannya. Jadi anak-anak itu melakukan sesuatu yang baik ataupun yang buruk itu karena landasan dasar konsekuensi yang harus mereka dapatkan. Jadi bukan berdasarkan kesadaran diri mereka, ya. Kemudian posisi terakhir dalam kontrol yaitu sebagai manajer. Nah, pada posisi manajer inilah yang sebenarnya tujuan akhir dari seorang guru. Dalam posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau. Jadi pada posisi manajer ini dia bisa memposisikan dirinya sebagai teman maupun pemantau dengan batasan-batasan tertentu. Dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Di sini penekanannya bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, ya. Jadi diulang bahwa di sini bukan
Penekanannya bukan pada kemampuan untuk membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Seperti itu. Contohnya sebagai manajer ya, tadi sudah Ibu Yulis katakan bahwa misalnya ada anak nih yang ke kantin pada saat jam pelajaran kita, mungkin akan kita panggil dulu, kenapa dia ke kantin? Apakah mungkin dia harus memenuhi kebutuhan dasarnya yang sudah sangat mendesak, misalnya kelaparannya, misalnya tadi kan. Nah, di situ kita bisa memberikan apa ya namanya penguatan kepada mereka, kan seperti itu. Bisa kita lakukan dengan nanti restitusi, segitiga restitusi nanti yang akan dijelaskan oleh Bu Yulis. Jadi intinya di sini dengan sebagai manajer kita bisa mengungkapkan kepada anak bahwa mungkin kesalahan mereka itu biasa dilakukan oleh orang lain. Tetapi yang jadi masalah bagaimana cara mereka memperbaiki diri, mempertanggungjawabkan apa yang sudah mereka lakukan. Nah, dengan pertanggungjawaban itulah diharapkan mereka bisa menjadi orang yang lebih baik. Jadi berubahnya mereka ke arah yang lebih baik itu bukan karena takut akan hukuman, bukan karena takut ada konsekuensi yang harus dilakukan, tapi karena kesadaran mereka. Nah, di sini yang harus kita gali adalah dorongan dari mereka sendiri. Kita gali, kita sentuh batinnya seperti itu. Apa akibatnya kalau kamu seperti ini? Kamu mau jadi orang yang seperti apa harapan kamu ke depan? Apakah dengan melakukan ini bisa kamu mencapai cita-cita? Nah, seperti itu ya. Intinya dengan posisi manajer kita berkolaborasi, tetapi titik beratnya kepada siswa itu sendiri untuk berusaha mencari solusi terhadap permasalahan dan mempertanggungjawabkan permasalahannya sendiri. Nah, mungkin itu saja untuk 5 posisi kontrol. Ini nanti pada 5 posisi kontrol ini tujuan akhirnya kita akan diharapkan menjadi seorang manajer dalam pendidikan, ya, seperti itu. Nah, nanti ada akan dilanjutkan oleh Bu Yulis tentang segitiga restitusi lanjutan dari 5 posisi kontrol ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Yulis sudah memaparkan materi tentang 5 posisi kontrol guru. Kemudian ini untuk pemaparan terakhir dilanjutkan oleh Ibu Yulis dengan bagaimana menerapkan segitiga restitusi di dalam proses pembelajaran kita sehari-hari. Pada Ibu Yulis kami persilakan. Terakhir yang akan kami paparkan adalah tentang segitiga restitusi. Segitiga restitusi. Tadi sudah dipaparkan oleh Ibu Juli di awal. Restitusi adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Tadi juga sudah dipaparkan oleh Bu Desi bahwa posisi kontrol yang terbaik itu adalah sebagai manajer. Manajer bagaimana menyelesaikan suatu restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Jadi tadi materinya sangat menarik yang disampaikan oleh Ibu Desi, 5 kontrol posisi. Pada saat saya mengikuti guru penggerak ini, mungkin saya meneteskan mata. Kenapa pada saat memakai 5 posisi kontrol tadi, mungkin saya koreksi sendiri bahwa saya masih sering mengedepankan yang sebagai posisi penghukum, ya. Setelah saya mengikuti guru penggerak ini, ternyata banyak sekali yang harus kita pelajari, bahwa sebagai seorang guru sebaiknya menjadi seorang manajer
bukan hanya manajer di perusahaan, tetapi manajer bagaimana menjadi guru yang terbaik tadi sudah dipaparkan. Nah, ini adalah restitusi, segitiga restitusi. Tahapan yang harus kita lakukan pada saat menemukan masalah di sekolah ataupun di kelas. Ya, jadi mungkin kita harus lebih banyak, khususnya saya juga harus banyak belajar. Mungkin selama ini kita langsung menjudge anak salah seperti itu. Tapi setelah ini kita akan mengetahui tahapan segitiga restitusi. Yang pertama itu adalah menstabilkan identitas. Ya. Bagaimana menstabilkan identitas? Nah, ini kata-katanya. Ada kata-kata menstabilkan identitas. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Itu menstabilkan, ya. Menstabilkan identitas murid. Jadi mungkin selama ini kalau anak bersalah, kita selalu, kenapa kamu melakukan hal ini? Mungkin itu yang sering kita lakukan. Tetapi dengan belajar segitiga, jadi kita harus tahu tahapan yang pertama adalah menstabilkan identitasnya. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kemudian apa lagi katanya? Kamu satu-satunya yang pernah melakukan ini. Ya, jadi dengan itu dia tidak akan merasa takut, ya. Kemudian yang kedua, menanyakan keyakinan, ya, menanyakan keyakinan. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Nah, keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Kemudian kamu menjadi orang seperti apa? Nah, jadi untuk kedepannya kita harus lebih menanyakan apa yang akan terjadi. Yang terakhir, validasi tindakan yang salah. Ya, apa kalimatnya? Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, di sini segitiga restitusi, siswa atau murid itu memilih, ya, memilih apa yang akan diambilnya. Jadi bukan kita hanya sebagai guru yang membentuk bagaimana dia memilih pilihan yang terbaik ke depannya sesuai dengan keyakinan kelas. Ya. Jadi untuk kedepannya kita jangan langsung menyalahkan siswa. Ini mungkin terjadi kepada saya sendiri. Kalau siswa itu datang terlambat, apa yang kita tanya terlebih dahulu, pasti pertanyaannya, kenapa kamu datang terlambat? Ya. Jam berapa sekarang? Lihat jam berapa sekarang? Mungkin itu yang sering kita lakukan. Tetapi dengan menggunakan segitiga restitusi, ya, kita stabilkan dulu identitas siswanya tadi. Anak lari-lari sudah datang terlambat ke kelas, ya, kita stabilkan dulu identitasnya. Ya. Belajar berbicara, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, dia sadar. Ya. Kemudian, ya, setelah sadar dia akan mengetahui yang mana yang salahnya. Kemudian dia akan membuat yang namanya pilihan untuk kedepannya, bagaimana dia akan datang tepat waktu. Pada saat itu, ya, dia akan lebih fokus pada dirinya untuk memperbaiki dirinya ke depan. Mungkin ini saja. Jadi tahapannya ada 3: menstabilkan identitas, menanyakan keyakinan yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Fahri. Kemudian yang terakhir adalah validasi tindakan yang salah. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada saudara. Ini atas pemaparan mengenai segitiga restitusi dari Bu Iris. Terima kasih atas kehadiran teman-teman sekalian, atas waktunya untuk hadir di ruangan ini dalam rangka sosialisasi pemaparan budaya positif di sekolah. Untuk
Yang terakhir, kami minta kepada Pak Sasradi untuk memimpin doa demi keberkahan dari acara kita ini. Kepada Pak Sasradi kami persilakan. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala apa yang telah kita lakukan pada hari ini, semoga kedepannya kepada Ibu Yulis, Ibu Julianti, Ibu Pak Haryansa, apa yang mereka harapkan dan inginkan akan terus berjalan tanpa halangan suatu apapun. Itu doa kita bersama, semoga dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Doa tadi selesai juga acara kita pada hari ini. Kami CGP dari Semangat 1 Janmas mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah menyempatkan hadir untuk menghadiri kegiatan sosialisasi budaya positif ini. Kedepannya harapan kita bersama semoga kita menjadi guru-guru hebat dan bisa melahirkan generasi yang unggul dan memiliki profil pelajar Pancasila. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kira-kira kenapa Claranya masuk datangnya terlambat? Tadi malam nonton film sampai larut malam sampai banyak yang filmnya mungkin sangat menarik ya, sehingga membuat Clara tidurnya begitu larut ya. Iya ya. Semua orang pasti pernah merasakan yang namanya kesiangan akhirnya datang terlambat. Kira-kira ini menyalahi keyakinan pasti juga. Seharusnya kan kalau datang ke sekolah nampaknya sudah hadir karena kesiangan jadi telat ya. Ini gimana untuk kedepannya biar Clara tidak datang terlambat lagi? Tidurnya tidak jadi intinya Clara akan bangun lebih pagi ya, depan sehingga kita di sekolah itu tidak akan terlambat. Untuk ke lain kali jangan lagi ya. Silakan masuk ke kelas. Selamat pagi semuanya. Pagi ya. Semangat hari ini masih pagi. Jadi habis makan, kemudian masih semangat. Jadi tolong tunjukkan semangatnya. Ya. Hari ini awal kita di kelas 11 IPA 1. Jadi di awal ini ada baiknya kita membuat yang namanya keyakinan kelas. Ya. Karena keyakinan kelas ini membantu kita dalam belajar. Jadi nanti kita akan membuat tentang keyakinan kelas. Apa sih keyakinan kelas itu? Segala sesuatu hal yang bernilai positif yang menurut kalian itu menjadi sesuatu hal yang penting dalam pembelajaran. Bagaimana belajar itu menjadi menyenangkan di dalam kelas. Jadi nanti ibu bagi ini ya, bagi kertas memo ini, kemudian nanti kalian tuliskan apa saja yang menjadi keyakinan kelas kalian. Jadi apa menurut kalian hal positif yang dijadikan patokan bagi kelas kalian. Misalnya contoh, hanya memberikan satu contoh menjaga kebersihan. Jadi itu contoh bagaimana kita menuliskan keyakinan. Jadi intinya segala sesuatu hal yang bernilai positif yang nantinya kalian diskusikan bersama-sama, yang mana yang dijadikan kesepakatan. Ini dibagi karena ada 4 warna, jadi setiap kelompok itu berbeda. Tulisnya berarti 1 boleh, 2 ya. Kelompok ini warna hijau. Kelompok 1 cukup ya. Atau lebih. Tulis 2 boleh. Yang sudah dapat boleh kalian tulis tentang keyakinannya. Yang
berbeda. Ya, jangan sama. Tempelkan apa yang menjadi keyakinan kalian dan nantinya kita diskusikan menjadi keyakinan kelas. Coba kelompok A diperhatikan, yang di kelompok A adakah yang sama? Coba kelompok A, kelompok B juga silakan diperhatikan kelompok B adakah yang sama, kemudian yang C juga adakah yang sama, kemudian yang D juga yang sama. Kalau ada yang sama jadi satu saja, ya, tidak perlu kita ambil semua yang sama. Oke, silakan. Teman-teman, inilah kesimpulan tentang keyakinan kelas kita. Terima kasih kalian telah membuat keyakinan kelasnya. Semoga ini bermanfaat ke depannya.